kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Podcast Syar'i Al-Furqan TV. Nah, Masya Allah, hari ini merupakan hari yang beruntung bagi kita semua, karena Ana dan Antum semua mendapat kesempatan untuk bisa mendengarkan beberapa obrolan kami pada malam hari ini tentang perkuliahan di Universitas Islam Madinah bersama dengan guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Hisham Al-Ghazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat. Kapan datang Ustadz di sini nih? Tanggal 20 Juni. 20 Juni ya. Masya Allah, berapa lama di sini? Kita masih baru 11 harian. 11 harian ya, Masya Allah. Jadi beliau ada kesempatan nih, pemirsa semua dan teman-teman semua, beliau pulang ke Sidayu dari belajar beliau di Madinah, di Universitas Islam Madinah, untuk kembali ke Sidayu, dan kita mengambil kesempatan emas ini untuk bisa mengajak beliau untuk podcast pada malam hari ini, Masya Allah. Jadi Ustadz Hisham ini cerita sedikit, beliau saat ini menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah, mengambil jurusan Al-Quran, Ustadz ya? Iya, betul. Nah, Masya Allah. Jadi beliau ini sekarang masuk di semester 7. Nah, kita akan banyak tanya-tanya ke beliau nih, ya Ustadz Hisham. Jadi sebenarnya hal yang banyak pertanyaan di benak Ana juga, Ustadz ya. Jadi kita tahu yang masyhur Ustadz-Ustadz kita kan banyak kuliah di Universitas Islam Madinah, di Al-Jami'ah ya Ustadz ya. Ya. Al-Jami'ah itu kan ngambil yang populer nih, misalnya syariah, akidah, usul fikih dan sebagainya. Nah, sekarang ini yang kita tahu bahwasanya Ustadz Hisham ini mengambil jurusan Al-Quran, yang memang menurut kita ini masih jarang sekali orang mengambil jurusan Al-Quran. Padahal ya kan, kalau kita bilang jurusan Al-Quran atau kita bilang kelas tahfidz di Indonesia itu kan banyak, Ustadz ya. Nah, kenapa sih Ustadz berkesempatan untuk bisa diterima di sana dan mengambil jurusan Al-Quran nih? Boleh sharing ke kita, Ustadz? Fadhal, Ustadz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada kru Al-Furqan TV, terutama Mas Bobby yang kasih kita kesempatan untuk sharing-sharing bersama tentang kuliah di Universitas Islam Madinah. Ya, alhamdulillah. Untuk pertanyaan Mas Bobby yang tadi tentang kenapa kok saya masih ingin lanjut belajar di Madinah, sedangkan di Indonesia itu sudah mulai banyak pondok-pondok tahfidz, betul, Ustaz. Jadi alhamdulillah sesuai yang saya amati akhir-akhir ini, Masya Allah, kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali pondok-pondok tahfidz mulai bermunculan di Indonesia, dan itu adalah nilai positif yang perlu disyukuri. Dan juga banyak juga yang mengundang para masyayikh dari Mesir, dari Yaman, ada yang dari Saudi. Nah, ini adalah yang perlu disyukuri dan dimanfaatkan bagi para penuntut ilmu di Indonesia. Akan tetapi tentu saja di Madinah ada nilai plus yang tidak bisa tergantikan dengan pondok-pondok lain. Ya, yang pertama tentu saja kemuliaan tempat di Madinah, di salah satu dari 2 kota suci umat Islam sedunia, dekat dengan Masjid Nabawi, dan juga para ulama dan para pakar ilmu banyak yang berkumpul di Madinah dari berbagai penjuru dunia. Mereka ingin tinggal di Madinah, dan juga karena Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk siapa saja yang ingin meninggal di suatu tempat, hendaknya kalau bisa meninggal di Madinah. Makanya dari sebuah hadis
yang semakna dengan yang saya sebutkan tadi, maka banyak para kaum muslimin dan termasuk juga para pakar-pakar ilmu datang ke Madinah dan menetap di sana, berdoa kepada Allah untuk dimatikan di sana. Ini berkaitan dengan kemuliaan tempat yang ada di Madinah. Kemudian yang kedua tentang Universitas Islam Madinah dibanding dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia dan juga lembaga secara umum. Tentu saja Universitas Islam Madinah mempunyai banyak kelebihan. Meskipun lembaga-lembaga lain juga perlu disyukuri dan dimanfaatkan. Terutama kuliah di Universitas Islam Madinah full beasiswa. Full beasiswa dari awal keberangkatan sampai pulang, dan juga dikasih tiket liburan. Masya Allah. Setiap tahun satu kali. Masya Allah. Uang kitab dikasih, biaya kuliah gratis, dikasih sakan, mes untuk mahasiswa gratis, ada wifi-nya, ada AC-nya lengkap. Masya Allah, alhamdulillah. Ini iya, luar biasa. Kalau di sini ngekosnya berapa? 800 per bulan ya. 800, Masya Allah. Listrik gratis. Itu dari sisi fasilitas. Maktabah ada yang offline, maksudnya gedung maktabah juga besar dan lengkap, dan juga ada fasilitas untuk masuk ke maktabah online Saudi, dan itu yang punya akses ke situ hanya beberapa instansi, termasuk Universitas Islam Madinah. Mahasiswanya bisa mengakses lebih dalam, mengambil manfaat darinya. Ini termasuk fasilitas yang kita rasakan, alhamdulillah, di Universitas Islam Madinah. Kemudian yang ketiga tentang kenapa kok anak milih kuliah Al-Quran. Ini luar biasa. Ya, memang ini tentang topik pemilihan kuliah ini jadi polemik sebagian mahasiswa. Gitu ya. Ya mungkin Mas Bobby sendiri juga pernah merasakan sebagai mahasiswa ya. Bagaimana ketika mau milih jurusan itu, terutama mahasiswa baru, bingung apa yang saya cocok dengan saya. Jangan sampai salah ini, salah jurusan. Nah, di Universitas Islam Madinah ini ada 5 jurusan di S1-nya yang utama. Yang pertama Al-Quran, kemudian hadis, kemudian akidah, kemudian fikih, yaitu syariah. Kemudian yang kelima adalah lughah, bahasa Arab. Bahasa Arab, ya betul Ustaz. Ya. Nah, perlu diketahui poin pertama yaitu semua ilmu syar'i itu saling menguatkan dan saling melengkapi. Jadi nggak perlu membenturkan satu dengan yang lain. Nah, benar banget Ustaz. Jadi nggak perlu menganggap satu fakultas ini benar-benar terpisah dengan fakultas yang lainnya. Artinya, jadi jangan sampai seseorang itu lari dari suatu bidang ilmu karena dia tidak suka dengannya, kemudian memilih bidang ilmu yang lain, dalam artian fakultas yang lain, karena dia akan menemukan yang dia lari darinya di fakultas yang dia, karena bidang ilmu itu dalam ilmu syar'i saling menguatkan dan saling melengkapi. Ya. Jadi ini poin pertama yang harus diperhatikan bagi para mahasiswa. Jadi kemudian yang kedua, ini tips untuk memilih fakultas yang cocok dengan diri kita. Ya. Itu setelah saya amati dari teman-teman dan juga saya sendiri, saya sharing-sharing dengan teman-teman. Itu ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan ketika akan memilih fakultas. Saya singkat menjadi 3T. Wih, apa tuh? Siap. Ya, 3T ini yang pertama adalah minat. Ya. Yang kedua bakat. T-nya di belakang ya? Iya, ini kita model lain. T-nya di belakang. Iya, T-nya di belakang. Minat, bakat. Yang ketiga umat. Oh, Masya Allah. Minat, bakat, umat. Iya. Ini
sangat bermanfaat. Bahkan ketika jika dipraktekkan di pemilihan jurusan kuliah umum mungkin juga bisa diperhatikan 3 ini. Jadi mungkin baik, mari kita kita perinci satu persatu ya. Ya, boleh Ustaz. T yang pertama yaitu minat. Minat. Ya. Seseorang tuh pasti punya kecenderungan Betul. untuk mendalami suatu bidang tertentu. Benar. Mungkin Mas Bobi dulu ingin cenderung untuk mendalami bidang teknik. Teknik, Ya, ya, karena betul, Mas Bobi lulusan sarjana teknik. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Begitu juga di ilmu syar'i. Sekalipun di poin pertama tadi kita singgung bahwasanya ilmu syar'i saling melengkapi, tapi pasti seseorang punya kecenderungan untuk memperdalam salah satu bidang. Nah, jangan sampai seseorang yang ingin mendalami ilmu fikih, misalnya syariah, kemudian dipaksa masuk kuliah Quran. Oh, gitu. Dia akan tidak menikmati. Oh, oke. Iya. Ya, Ustaz. Dan akan terpaksa menjalaninya. Betul. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ingin mendalami ilmu Al-Quran dipaksa masuk bidang akidah misalnya, atau lughah bahasa Arab, dia akan terpaksa dan akan susah untuk menguasainya. Yang kedua, bakat. Jadi bakat ini sedikit berbeda dengan minat. Kadang seseorang itu punya bakat tertentu, sekalipun ini saling berkaitan ya, saling berkaitan antara bakat dan minat. Nah, akan tetapi minatnya kurang, jadi akhirnya bakat ini kalah dengan minatnya. Bakat ini kalah, iya. Iya. Benar Ustaz, Insya Allah. Jadi mungkin seseorang itu bakatnya ada bakat untuk masuk kuliah Quran, dia bagus bacaannya, Masya Allah. Hafiz lagi ya. Hafid, Masya Allah. Tapi dia kurang minat karena dia lebih suka mempelajari hal yang baru, misalnya Hadis. akidah. Dia senang mempelajari tentang perbedaan agama misalnya. Ustaz Lutfi itu. Iya, Masya Allah, Ustaz Lutfi, senior kami di Madinah. Masya Allah. Jadi kalau dipaksa masuk ke kuliah Quran juga akan kurang maksimal. Gitu Ustaz. Iya. Masya Allah. Betul. Begitu juga sebaliknya. Mungkin bakatnya untuk mendalami lughah bahasa Arab tinggi, tapi dia nggak minat untuk menghafalkan syair-syair Arab misalnya. Oh iya. Kesusahan. Nah, akan tidak maksimal ketika dipaksa ke kuliah Quran. kuliah akidah, bahasa dan seterusnya. Yang yang terakhir, umat. Nah, ini ini dari luar ya. Jadi bukan faktor dari diri sendiri. Cenderung dari luar. Jadi ketika lulus besok kamu mau terjun di mana? Gitu. Oh, kebutuhan umat kemana? Kebutuhan gitu, umat gimana? Ya, umatmu yang akan kamu khidmahkan dirimu di mana? Dan ini juga di kuliah-kuliah umum misalnya. Ketika kamu lulus, kamu mau terjun jadi pegawai apa? Atau dan seterusnya. Benar, Ustaz. Jadi ini juga poin penting yang perlu diperhatikan. Jadi ada orang yang minatnya misalnya masuk kuliah Al-Quran, kemudian bakatnya juga mendukung, suaranya bagus, pinter ngafal bait-bait. Akan tetapi dia tahu kalau sebenarnya dia ketika lulus diperlukan di kampungnya. Dia nggak akan ke pondok-pondok yang khusus mendalami ilmu qiraat secara khusus dan seterusnya. Sedangkan masyarakat awam lebih perlu ilmu syar'i, misalnya syariah, fikih, akidah, gitu. Maka dia akan ya ketika dipaksakan di Al-Quran, nanti ketika balik ke rumah dia akan kurang gitu. Sedangkan keperluan masyarakat untuk dia di bidang yang untuk umum, untuk masyarakat umum. Betul. Nah, ini 3T. T-nya tapi di akhir ya. Nggak kayak singkatan biasanya. Yang ana perhatikan gitu ketika seseorang ingin memilih satu jurusan. Nah, kemudian apakah di antara 3T ini harus semuanya terpenuhi atau semuanya sejajar? Ternyata tidak. Jadi seandainya 3T ini terpenuhi, maka
akan sangat bagus, sangat maksimal. Minatnya misalnya di kuliah Al-Quran tadi sangat kuat untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian bakatnya juga mendukung. Kemudian umatnya umatnya butuh ketika dia datang, insya Allah. Misalnya ya umat yang membutuhkan yang sekelas kuliah misalnya dia akan turun di pondok yang memang di sana banyak para hafidz yang akan mendalami ilmu Al-Quran, gitu. Nah, itu akan sangat bagus. Akan tapi jika 1 atau 2 kurang dari 3T ini, maka tidak mengapa. Yang penting yang dia pilih itu lebih dominan dari yang lain, gitu. Jadi saya cerita tentang diri saya sendiri mungkin. Saya sendiri kalau minat, memang saya ingin mendalami ilmu Al-Quran dari awal. Dari awal, ya. Dari Ustadz MTS. Sebenarnya minat ini tumbuh ketika setelah lulus dari Al-Furqan malah. Ustadz kan MTS di sini ya. Ya, Oke, nanti kita cerita loh pengalaman satu. Oke, berarti MTS udah keluar MTS baru ada minat nih. Jadi tentang minat ini, saya setelah lulus dari Al-Furqan ini kebetulan diterima di Lipia, jenjang I'dad, ya. Gitu, I'dad Lugawi semester 4. Ketika di situ saya ditemukan dengan salah satu teman yang banyak mempengaruhi saya, alhamdulillah. Alhamdulillah pengaruhnya baik. Untung positif. Iya. Jadi beliau mengajak saya untuk memperbaiki bacaan karena beliau dengar bacaan sana kurang bagus, gitu. Dan beliau memotivasi saya untuk ikut salah satu musabaqah yang diadakan kampus Lipia. Di mana itu berarti? Di asrama kampus dulu ada mesnya dulu di Lipia. Ya. Berarti lomba di situ lah. Lomba di situ. Nah, ketika musabaqah, saya rasa nggak ada salah sama sekali. Nah, tiba-tiba yang menang itu yang anak tahu banyak salahnya. Nah, saya bingung kenapa ya. Ini berarti masalahnya bukan hafalan tapi bacaan. Nah, bacaannya kurang. Nah, akhirnya dari situ minat tumbuh. Saya minta dari dia privat, malam-malam privat sama dia. Alhamdulillah dia mau ngajarin gitu, masya Allah. Tapi posisi Ustadz udah hafid, udah hafal Quran belum? Ya, alhamdulillah sudah hafal. Jadi kalau hafal Al-Quran, alhamdulillah sejak sebelum masuk Al-Furqan. Masya Allah. Sejak sebelum masuk Al-Furqan. Jadi saya masuk Al-Furqan itu tahun 2010, MTS 2. MTS 2 di sini sampai 2015. Tapi ya kondisi hafalan masih sangat memprihatinkan gitu. Oh iyalah. Baru hafal dan bacaan juga kayak gitu. Nah, kemudian dari teman itu saya berusaha memperbaiki bacaan. Alhamdulillah. Nah, dari situ minat terpenuhi ya. Kemudian bakat. Nah, bakat ini yang agak kurang dari saya. Jadi dari 3T ini Anda perhatikan bakat saya kurang. Tapi padahal udah hafiz selesai kan? Ya. Kita kan memenuhi yang paling ininya lah, yang krusialnya lah kayak bakat. Jadi ada orang-orang yang tipenya itu suaranya bagus, suaranya lantang. Nah, kalau saya masih kurang lantang gitu. Jadi ketika saya tahsin itu suara kamu masih kurang keluar gitu. Kurang power gitu ya. Kurang power ya. Sampai gitu juga tahsin. Iya. Itu mempengaruhi ke tahsinnya. Untuk mempengaruhi perbaikan bacaan itu lebih bagus orang yang powernya kuat ketika membaca Al-Quran gitu. Dan seterusnya. Jadi Ana sadar bakat saya kurang, tapi bakat power itu kan minornya loh Ustadz, bukan yang jadi krusialnya loh ya. Iya kan Ustadz. Tapi akhirnya bisa Ustadz perbaiki gitu. Nah, mungkin ya nggak apa-apa sih bakat kurang, yang penting minat. Insya Allah semoga bakatnya Allah mudahkan ikut ke minat gitu. Minatnya, dan dari sisi lain yang terakhir umat, kebetulan di pondok ini yang juga saya ada tanggungan wajib pengabdian di sini. Iya, dan saya juga orang sini gitu ya. Iyalah, nggak boleh kemana-mana. Insya Allah nggak kemana-mana. Jadi ternyata yang lebih dibutuhkan di sini yang bidang itu. Jadi ada 2T yang dominan. Akhirnya yang 1T ini anak angkat ya, semoga mengikut ke
ke minat dan bakat minat tadi. dan bakat. Oke, gitu. berarti Lipia 4 tahun. Terus Iya. Ustadz mendaftar di UIM ceritanya. Di Lipia ini saya nggak sampai selesai. Ya, berarti sampai semester 4 ya? Saya masuk Lipia langsung semester 4. Oh gitu. Idat iya, Lugawi, iya. kemudian takmili. Dulu masih ada kisem takmili 2 tahun, 2 semester tepatnya. Kemudian alhamdulillah keterima di Keterima. Jamiah Islamiyah. Terus kepikiran buat ngambil fakultas itu? Ya, Pas di Lipia atau udah sampai sana, Ustaz? ketika mau masuk Jamiah sudah turun pengumuman dan seterusnya proses-proses. Ya karena sudah ada minat yang kuat, jadi saya cari info dari mahasiswa yang sudah di sana, tanya-tanya tentang Fakultas Al-Qur'an gitu. Ya, alhamdulillah masih terus melanjutkan minat itu. Masya Allah. Dan Allah mudahkan untuk masuk, karena untuk masuk Fakultas Al-Qur'an terkhusus ada tesnya gitu. Oke. Terus Ada tes. orang tua dulu ya Ustadz Abu Ghoz Iya. itu langsung merestui nggak Ustadz milih itu? Alhamdulillah langsung Langsung Ustadz merestui. ya, Masya Ya. Allah. Berarti nggak ada pertentangan lah dari keluarga. Kenapa Iya. nggak ngambil syariah gitu kan? Kenapa nggak ngambil hadis gitu kan? Nggak ada Iya, Ustadz iya, ya. alhamdulillah nggak ada. Masya Allah, Masya Allah. Berarti sampai sekarang Ustadz udah semester 7 Ustadz ya? Semester 7 ya insya Allah besok setelah Bentar lagi, liburan ini masuk semester 8. Semester terakhir tuh kan? Iya semester terakhir. Semester terakhir. Berarti ada rencana nanti Ustadz rencana mengambil S2 nih Ustadz. Insya Allah. Insya Ya Allah. jadi setelah semester 8 besok ikut tes S2 ya, semoga Allah kasih rezeki untuk Amin. melanjutkan. Amin. Ustadz. Karena kalau S1 saja ya kan biasanya kuliah S1 itu masih belum terlalu Ya, dalam gitu, betul. masih awal-awalnya Betul. awalnya. gitu. Berarti S2-nya nanti apa rencana ambil Ustadz? Insya Allah ya kiroat. Qiraat. Iya. Oh, jadi berarti kalau boleh cerita berarti di S1 ini Ustadz belum terlalu terfokus belajar qiraat Ustadz ya? Ya betul. Jadi Oh, kuliah Al-Quran di Nah, ini boleh cerita S1-nya. nih Ustadz. Nah, S1 Iya. Al-Quran tuh apa aja sih yang dipelajari? Nah, ini luar biasa nih. Masya Betul. Allah. Siap. Jadi kuliah Al-Quran itu dia judul asalnya atau nama fakultas asal itu Kuliatul Quranil Karim wa Dirasatil Islamiyah. Jadi kuliah Quran dan pelajaran Islam yang secara umum gitu. Oke. Jadi maka di kuliah Al-Quran ada dua sisi takhusus, sisi yang umum, pelajaran umum. Takhusus itu ya yang didalami gitu ya. Tajwid gitu Ustadz. Tafsir Jadi, tapi enggak ya Ustadz ya? Tafsir juga. Tafsir juga. Ya, jadi sisi kuliatul Quran itu ada dua sisi yang didalami, yaitu tafsir dan qiraat. Ini berjalan secara berbarengan. Jadi tafsir itu kita ada 11 mata kuliah yang berkaitan dengan tafsir. Oke. Ada tafsir tahlili, ada manahijul mufassirin, tafsir maudhu'i, Ijazul Quran, dan seterusnya. Ada 11 mata kuliah. Soalnya tahunnya cuma satu Ustadz. Jadi Insyaallah sudah sebulan lumayan. Insyaallah. kemudian di sisi qiraatnya juga ada 8 mata qiraat, 8 mata kuliah. Oh, 8 mata 8 mata kuliah. Jadi bedanya dengan tafsir, qiraat ini lebih banyak jam mata kuliahnya. Per mata kuliahnya lebih banyak jamnya. Oh gitu. Sedangkan tafsir ini lebih banyak mata kuliahnya tapi jamnya lebih sedikit. Jadi otomatis dua sisi ini berjalan berbarengan, tafsir dan qiraat. Ya. Yang takhususnya itu Yang takhususnya ya. Kemudian di sisi dirosat Islamiyahnya juga dipelajari fikih, akidah, faraid, shorof, nahwu dan seterusnya juga ada dipelajari tapi tidak terlalu mendalam. Ya. Oke. Jadi nggak bosen gitu, nggak cuman Al-Quran aja. Betul. Jadi jangan khawatir di sana nggak belajar fikih, nggak belajar akidah. Bayangan anak tuh Ustadz tuh belajar Al-Quran aja kan, pelajari dari mulai tafsir sampai tajwid. Tapi pertanyaan anak gini Ustadz, apakah tidak cukup dengan waktu Ustadz belajar qiraat di S1 ini sehingga Ustadz merencanakan S2 untuk
melanjutkan qiraat? Apa nanti kan qiraat kita yang kita tahu kan banyak Ustaz ya. Iya. Apa namanya, ada apa? Hafez, Hafez, Wares. waras dan sebagainya tuh. Nah, di S2 ini apakah nanti sudah langsung menjurus nih? Oke, belajar qiraat ya, hafaz aja nih, atau kita tetap yang semuanya kita pelajari? Apa gimana sih Ustaz nanti rencana di S2-nya? Iya, iya. Jadi karena S1 tadi sudah disiapkan 2 takhasus ya, qism tafsir dan Iya. qiraat. Oke. Nah, di S2-nya ini ada 2 qism, ada 2 prodi lanjutan, yaitu qiraat dan tafsir. Jadi ketika di S2 mahasiswa bisa memilih kecenderungannya masing-masing yang berkaitan dengan takhasusnya. Oh gitu, Jadi Ustaz. qiraat dan tafsir. Nah, bedanya dengan qiraat di S1 dengan qiraat di S2. Qiraat di S1 ini mempelajari qiraah asyrah sughra. Apa itu? Ya, mungkin sedikit penjelasan ringkas tentang asyrah sughra itu. Asyrah sughra itu lebih sedikit toriknya. Torik itu jalurnya ke Nabi SAW, karena setiap qiraat itu diriwayatkan dari beberapa jalur. Nah, di asyrah kubra yang dipelajari di S2 dan S3 itu lebih banyak. Kemudian juga ditambah beberapa mata kuliah tambahan yang juga berkaitan dengan qiraat. Kalau di S1 tadi ada 8 mata kuliah yang berkaitan dengan qiraat. Yang paling inti adalah qiraatul ashr, as-sughra, kemudian nanti ada tajwid. Tajwid juga berkaitan dengan qiraat. Karena seorang nggak mungkin bisa belajar qiraat kalau tajwidnya masih kurang. Benar, Nah, Ustaz, gitu. benar. Tajwid itu dasar. Kemudian ada rasmul mushaf, penulisan Al-Qur'an. Kemudian ada dhabtul mushaf, kemudian addul ai, taujihul qiraat, dan juga beberapa pelajaran lainnya. Insyaallah, insyaallah. Berarti tajwid sampai di S2 juga tetap dipelajari Ustaz ya? Kalau di S2 walau alam ada tajwid lanjutan atau enggak. Yang jelas di S2 ini lebih ke pelajaran yang khusus qiraat. Qiraat ya. Ketika masuk qism qiraat. Sedangkan di S1 kan masih digabung dengan qism tafsir. Oh iya. Jadi seseorang yang ingin jadi mutakhasis pasti ingin untuk lanjut ke S2. S2, Masya Allah. Sekalian menguatkan apa yang telah dipelajari di S1. Karena masih saling berkaitan tentunya. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu apa pemirsa, jadi bagi Anda yang punya minat, bakat, dan juga terlihat umat sedang membutuhkan, ini informasi yang tadi Ustadz Hisham sharing nih, Masya Allah nih, memang Anda sampai merinding Ustadz, sampai begitu ya, belajar Al-Quran tuh gak segampang itu gitu loh. Kadang anak pikir tuh belajar Al-Quran nih Afwan ya, sampai hanya kita cukup sebagai guru ngaji, kita belajar tajwid, kita belajar tahsin dan sebagainya. Ternyata bidang ilmunya tuh luas sekali Al-Quran Ustaz ya. Sangat luas. Sangat luas sekali. Al-Quran adalah ya induk dari semua ilmu, karena semua ilmu kan mengambil faedah dari Al-Quran. Betul Ustaz. Masya Allah. Ini luar biasa banget nih. Jadi Anda tersemangat banget ini bisa ngobrol dengan Ustadz Hisham ya. Jadi ya memang perlu kita itu harus punya semangat yang kuat Ustadz ya, bisa biar ada kita kesempatan untuk bisa Allah mudahkan kita bisa belajar di Madinah. Dan juga apalagi Ustadz Hisham ini ada mengambil bidang ini justru yang saat ini banyak diperlukan di Indonesia ya Ustadz ya, seperti Al-Quran seperti ini. Oke. Masya Allah Ustadz. Nah boleh cerita sedikit Ustadz. Ustadz kan pendidikan juga lulusan di Al-Furqan Ustadz ya, di MTS ya. Terakhir di MTS Ustadz ya? Sampai Ali. Sampai Ali. Masya Allah. Jadi ternyata dari MTS sampai Ali. Nah Ustadz kan pastinya masuk pada bagian dari sejarahnya Al-Furqan nih. Iya. Jadi pastinya hal-hal itu yang perlu kita bahas juga. Apa sih kesan Ustadz selama Ustadz belajar di sini? Nggak bosan Ustadz sehari-hari di Sidayu, belajarannya juga di Sidayu ya Ustadz ya. Tapi awalnya dulu Ustadz Kediri, terus untuk pindah ke sini Ustadz. Boleh sharing ke kita Ustadz gimana pengalaman Ustadz selama di sini Ustadz? Ya alhamdulillah, keluarga, bapak, ibu dan saudara-saudara mereka semua pernah belajar di Al-Furqan sini. Iya. Dan bapak, ibu, kakak semuanya lulusan Al-Furqan. Masya Allah. Ya sampai Ali. Ya alhamdulillah. Jadi ketika keluarga pindah ke Al-Furqan, waktu itu saya masih di pondok lain. Kemudian saya datang ke Al-Furqan
daftar di sini, itu saya jadi santri luar, jadi pulang. Oh gitu. Pulang, ya. Bukan asrama berarti. Bukan ya? asrama. Oke. Sempat jadi santri asrama 1 tahun setengah. Ketika itu bapak ibu pulang ke Kediri. Kemudian ya banyaklah pengalaman ketika jadi santri asrama ya. Padahal rumah dekat Ustaz. Iya, waktu itu pulang semua, jadi waktu itu masih ngontrak. Jadi akhirnya Ana dan saya dan kakak semuanya mondok di asrama. Ya, jadi tidur di masjid sama teman-teman. Setelah belajar malam dan juga jadi jamiah tolaba dan seterusnya. Ya, seperti yang dirasakan teman-teman sekarang di asrama, antri dan semuanya. Gitu Ustaz ya. Jadi merasakan lah Al-Furqan banget lah ya kira-kira ya, seperti itu. Tapi Ustaz kan memang sudah terbiasa karena Ustaz memang lahir di Sidayu Ustaz ya. Apa di Kediri Ustaz? Saya lahirnya di Surabaya malah. Surabaya. Iya. Masya Allah. Dan Surabaya. juga Ustadz ini masih tergolong Ustadz yang muda, kelahiran 95 Ustadz ya. 95. Subhanallah, Masya Allah Ustadz ya. Ustadz, apa sih Ustadz, kalau boleh tanya, motivasi Ustadz untuk terus mau belajar Ustadz? Iya. Dikala kita ini kan yang potensi-potensi futur nih semua ada di depan mata kita nih Ustadz. Iya. Ustadz bisa, yang pertama yang Ana appreciate banget Ustadz hafiz Quran, itu luar biasa banget Ustadz. Ana sampai sekarang ini masih pengen banget berusaha untuk menghafal Quran. Sampai sekarang Ustadz bisa menghafal. Sampai sekarang Ustadz juga alhamdulillah sudah berkeluarga, tapi masih punya kesempatan besar untuk bisa belajar. Kira-kira motivasi Ustadz apa sih yang membuat semangat juang Ustadz untuk belajar, walaupun sempat jarak jauh ya Ustadz ya, antara dengan istri di sini Ustadz ya. Itu gimana Ustadz? Motivasi belajar Ustadz terus bisa semangat Ustadz? Motivasi untuk terus belajar ya. Ya memang seperti yang Mas Bobi singgung tadi, kadang-kadang datang futur gitu, apalagi udah umur 25, udah punya keluarga gitu kan. Ya mending ngajar di pondok santai gitu ya. Betul Ustaz. Memang butuh motivasi yang paling utama adalah karena belajar ilmu agama ini ya ibadah gitu. Sedangkan ibadah kita diperintahkan sampai meninggal, sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan menuntut ilmu syar'i termasuk ibadah yang sangat agung jika niatnya benar tentu saja. Betul, seperti yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan juga yang kedua, untuk terus belajar ini tentu saja memperbanyak wawasan kita dan relasi kita, dan juga guru-guru kita dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara, yang juga mempunyai banyak faedah dari untuk pengembangan diri kita dan seterusnya. Kemudian juga untuk mengasah otak kita. Jadi kadang kalau sudah lama nggak belajar gitu kan, mau belajar lagi juga jadi susah, berat, ya. Untuk menghafal lagi berat gitu. Bahkan beberapa sharing-sharing dengan para teman-teman dan juga orang tua juga, para pensiunan gitu yang sudah nggak ada kerjaan sama sekali, itu potensi untuk pikun itu lebih tinggi gitu kan. Karena sudah nggak belajar lagi. Jadi otak akan semakin turun kemampuannya. Beda dengan ketika belajar terus gitu. Ya memang harus ada yang dikorbankan gitu. Korbankan istri. Istri ditinggal harus ya. Jauh dari istri. Berarti dulu barusan menikah Ustaz ya, baru ke Madinah ya? Ketika baru terima di Madinah belum nikah, masih belum jomblo. nikah. Oke, berarti terus semester berapa balik ke sini nikah gitu ya? Ketika semester 5 kemarin, alhamdulillah. Kemudian ya ditinggal lagi. Ya semoga ada rezeki bisa bawa ke sana. Amin ya Allah, amin Ustaz. Masya Allah Ustaz. Boleh bagi tips ke kita Ustaz dulu. Ustaz berjuang untuk menghafal Quran ya, kita bilang. Kalau kita lihat kayaknya Ustadz kok gampang banget sih hafal Al-Quran. Tapi kan pastinya Ustadz tetap berjuang di saat itu gitu loh Ustadz ya. Mungkin Ustadz ada salah satu, mungkin aku nih lebih enak saat menghafal itu di jam 3 pagi. Atau mungkin ada waktu-waktu tertentu itu yang bagi kita itu adalah waktu terbaik kita untuk menghafal. Kalau Ustadz tuh dulu ada gak strategi gimana atau tips gimana bisa mudah untuk menghafal Quran Ustadz? Iya. Jadi untuk menghafal Quran ini yang pertama
Ya ini mungkin kita membahas tentang cara mudah menghafal Al-Quran benar, gitu. benar. Tips dan trik Oh, ini menghafal Al-Quran. headline-nya itu. Iya, iya. Tapi ada satu poin yang saya pernah mendengarnya dari salah satu syekh di Madinah. Beliau adalah Syekh Ibrahim Al-Ahdar. Beliau Syekhul Maqari, ya syekhnya para qari yang di Masjid Nabawi. Ya. Syekhul Qurra di Masjid Nabawi. Beliau pernah diwawancarai tentang cara mudah. Apa cara yang terbaik untuk menghafal Al-Quran? Jawabannya sangat mengejutkan. Gimana? Jadi siap-siap terkejut aja. Jadi beliau bilang tidak ada cara mudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi orang yang menanyakan tentang cara terbaik, cara mudah untuk menghafal Al-Quran, itu berarti sejatinya dia nggak mau hafal Al-Quran. Masya Allah. Beliau mengatakan demikian. Iya juga Ustaz ya. Jadi Benar. sejatinya dia mencari pembenaran atau mencari jalan keluar dari perjuangan untuk menghafal Al-Quran. Ya gitu. Sebenarnya yang saya tangkap dari beliau, tentu saja beliau ingin memotivasi gitu. Jangan sampai kita tuh maunya cara-cara pintas aja, cara-cara mudah, trik-trik dan seterusnya. Trik ini nggak cocok, cari trik lain, cari trik lain. Karena sejatinya menghafal Al-Quran itu butuh perjuangan keras. Jadi nggak cukup dengan cara mudah, cara. Jadi sampai beliau membahasakan demikian. Orang yang hanya mencari cara mudah, trik untuk menghafal Al-Quran, itu jalan pintas lah ya. Jalan pintas. Nggak ada itu berarti dia nggak mau menghafal Al-Quran gitu. Oh iya juga Ustaz. Itu aneh banget tuh ya. Ya. Itu poin yang mengejutkan tentang cara mudah ya. Ya tentu saja dari sisi lain ada beberapa trik yang telah dicoba, dijalani oleh orang-orang yang diteliti di pondok-pondok mungkin untuk menghafal Al-Quran yang dengan lebih baik, lebih mudah gitu. Tapi tentu saja semua itu butuh perjuangan itu tadi, sabar dan mungkin waktu yang lama gitu, berulang kali. Mungkin saya saya bawakan salah satu pengalaman saya, yaitu sebenarnya ketika kita sudah mulai paham, bisa membaca Al-Quran, memahami maknanya, itu lebih cepat untuk kita menghafalnya. Berarti bahasa Arab dulu yang kita kuasai Ustaz. Bahasa Arab sangat mendukung untuk menghafal Al-Quran. Jadi seandainya belum bisa bahasa Arab, minimalnya baca terjemahannya. Kemudian tidak perlu dihafalkan terjemahannya, difahami saja ketika akan mulai menghafalkan ayat tersebut. Itu insya Allah sangat membantu. Dan juga mungkin ditulis sebagian metode ditulis, setelah dihafalkan ditulis ulang. Nah itu juga di bagian negara Maghrib dan juga Mauritania, mereka menghafalkan Al-Quran dengan cara metode lauh, yaitu mencatatnya. Sampai ketika mereka selesai Al-Quran, berarti mereka sudah menulis Al-Quran 30 juz dengan tangan mereka sendiri. Jadi Ustadz juga menulis juga dulu sampai gitu Ustadz? Kalau saya belum pernah nyoba metode ini. Insyaallah. Mungkin belum masyhur di Indonesia. Tapi ini bisa dicoba, barangkali bisa membantu gitu. Adapun yang inti dari menghafal Al-Quran yaitu dengan mengulang. Tentunya terus. mengulang dan mengulang. Kalau tadi Ustadz membagikan cara kita menghafal Quran, nah sekarang bagaimana cara menjaga hafalan Ustadz? Nah itu kan pastinya kan cukup berat juga Ustadz ya menjaga hafalannya, apalagi ya kadang-kadang hal-hal yang membuat kita futur itu kan banyak. Nah kalau Ustadz ini gimana sih cara menjaga hafalan Ustadz? Apakah Ustadz ada target satu hari itu Ustadz membaca Quran berapa kali, atau Ustadz memurojaah, atau bagaimana Ustadz? Ya memang yang paling bagus itu bagi seseorang yang sudah selesai hafalannya, atau mungkin bagi yang belum selesai pun juga bisa dipraktekkan, yaitu
1 minggu itu dia mengulang seluruh hafalannya. Oh ya? Jadi dibagi jadi 7. Oke. Satu Kalau hari gitu satu ya. hari Heeh. 1/7 hafalannya. Kalau Masya Allah. kalau misalnya 30 juz, jadi mungkin 1 hari 4 juz lebih gitu. Satu hari. 1 hari Berarti 4 satu juz hari lebih. Ustadz baca 4 juz lebih. Kalau saya kebanyakan hari ya 1 juz. Masya 1 Allah. juz. Masya Allah. Ya kalau bisa 4 juz itu kalau lagi longgar Longgar ya gitu. Ustadz ya. Ya mungkin ini termasuk sedikit gitu ya. Karena Bagi Anda standarnya standarnya itu 1 minggu selesai gitu. Kalau nggak bisa 10 hari selesai. Dulu ketika di pondok di program oleh pondok ya 1 hari 3 juz. 3 juz dan disetorkan kepada teman dan seterusnya. Pengen banyak banget ngobrol sama Ustadz Hisam nih, cuman mungkin waktu yang kita tidak bisa panjang. Namun kita berdoa juga semoga Ustadz Hisam diberikan kelancaran sampai selesai kuliahnya nanti nih. Insya Allah. Ini udah mau masuk semester 8 dan juga Ustadz Hisam rencana mau masuk S2 ya kan. Kita berharap Ustadz diberikan kemudahan untuk bisa menempuh jalur S2 ini. Ustadz terakhir kasih nasihat sedikit Ustadz untuk kita bisa terus mau belajar tentang Al-Qur'an Ustadz, untuk orang-orang awam seperti anak Ustadz. Kasih motivasi Ustadz. Terakhir Ustadz. Iya. Mungkin motivasi untuk terus belajar Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan bagi umat Islam ini. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik." Al-Qur'an ini adalah kemuliaan untukmu Nabi Muhammad dan juga kaummu, umatmu. Maka bagaimana kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Al-Qur'an ini banyak kelebihannya, banyak keutamaannya sebagai petunjuk hidup, ini yang paling penting. Kemudian juga sebagai obat bagi hati dan juga obat bagi badan juga. Jika dibacakan kepada orang yang sakit dengan niat meruqyah, bisa menjadi obat dan seterusnya. Jadi Al-Qur'an ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya begitu saja. Dan juga pasti banyak juga keutamaan yang lainnya yang tidak bisa kita sampaikan seluruhnya. Masya Allah Ustadz, jazakumullah khair atas ceritanya Ustadz ya. Masya Allah, ini Anas semakin membuka cakrawala kita ya tentang yang pertama tadi Ustadz sampaikan bagaimana awal mula Ustadz bisa memilih bidang Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Ustadz bisa belajar untuk menghafal Quran sampai bisa menghafal dan sampai menjaganya. Insyaallah barakallahu fikum Ustadz Hisam atas waktunya Ustadz ya. Ya semoga apa yang kita bahas pada hari ini berguna untuk anak pribadi Ustadz, sebagai orang yang pengen belajar banyak dengan Ustadz, dan juga kepada penonton yang menyaksikan dan juga pendengar radio Al-Furqan juga yang mendengarkan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya. Jazakallahu sekali lagi Ustadz Hisam atas nasihat-nasihatnya, dan juga kepada penonton yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.